Mulai dari nama PLT Ketum P3 Mardiono hingga mantan Presiden Joko Widodo masuk ke dalam bursa Ketum P3. Nahkoda yang baru pun punya tugas yang berat, yakni mengembalikan satu-satunya partai Islam di Indonesia kembali ke parlemen di 2029 mendatang. Lalu siapa yang mampu? Kita akan mendiskusikannya dengan Wasekjen P3 Rapi Herdiansyah serta Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Selamat malam Bang Adi dan juga Bang Rapi. Selamat malam, Assalamualaikum. Saya mau ke Bang Rapi terlebih dahulu. Bang Rapi, Ya, ini Mas kan Adi. sebenarnya P3 punya PLT Ketum yang juga menyatakan niatnya untuk maju jadi ketua umum begitu ya. Tapi banyak juga kader yang menyodorkan nama-nama eksternal begitu. Apakah ini sebenarnya wujud atau maknanya kepemimpinan Pak Mardiono ini kurang mampu menjawab tantangan P3 ke depan? Ya, terima kasih Mbak Diana. Jadi gini, Partai Persatuan Pembangunan sudah memutuskan melalui hasil Mukernas Desember lalu, kemudian dilanjuti rapat pengurus harian, bahwa kita akan menyelenggarakan muktamar yang waktunya adalah keputusan dari Mukernas dan rapat pengurus harian adalah Agustus September. Nah, biasanya memang menjelang kontestasi itu ya itu sudah menjadi hal yang biasa saja, muncul beberapa nama-nama calon ketua umum, bahkan kalau saya bilang belum waktunya aja udah dimunculin. Waktu itu saya ingat sekali Mukernas 2 P3 itu tanggal 13 Desember 2024 akhir tahun lalu. Itu kan memang forum Mukernas itu bukan forum untuk memunculkan nama-nama calon ketua umum, tetapi di situ sudah ada upaya-upaya atau pihak yang memunculkan nama-nama itu. Padahal forumnya bukan di situ. Nah, tetapi memang sudah menjadi lumrah ketika semakin mendekati pelaksanaan muktamar itu nama-nama mulai dimunculkan. Nah, kemarin juga ada sempat perang komentar ya antara Ketua Majelis Pertimbangan Mas Romi dengan Wakil Ketua Umum. Mas Romi yang tanda petik dinilai memperdagangkan partai, kemudian mendapat kritik dari pengurus-pengurus kita termasuk terakhir oleh Wakil Ketua Umum Pak Rusli Effendi. Dan kebetulan sejak Desember itulah yang memang kita ketahui yang memunculkan nama-nama tokoh-tokoh untuk menjadi calon ketua umum itu adalah Mas Romi. Nah, menurut Bang Rapi itu wajar tidak mengobral nama ketua umum seperti itu? Karena biasanya kalau jelang pemilihan ketum, rasa-rasanya partai politik lain di Indonesia yang masuk parlemen begitu ya, itu semua nama-namanya semua yang dari internal begitu. Tapi ini justru ramai nama-nama yang masyhur dari nama eksternal. Menurut Anda wajar? Kalau semangatnya untuk kebesaran partai itu wajar, kalau semangatnya itu. Tetapi kalau ada semangat lain, itu yang mungkin ya kita persepsikan lain juga. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah P3 punya mekanisme. Jadi tidak serta-merta siapapun atau baik internal maupun eksternal memunculkan calon-calon itu ya tanpa melalui mekanisme yang ada di partai kita. Ya. Mekanisme di P3 ya kita punya ADART, setiap partai juga punya aturan bagaimana syarat menjadi calon ketua umum gitu, yang memang bukan berarti dalam hal ini kita membatasi apakah dari internal atau eksternal, tapi ada mekanismenya, Mbak. Oke, siap. Saya mau beralih ke Bang Adi. Bang Adi, dari nama internal, nama eksternal, siapapun itu semua nama, dari nama Amran hingga Joko Widodo, sebenarnya siapa yang paling cocok atau kemampuan apa sebenarnya yang harus dimiliki nahkoda baru dengan kondisi P3 saat ini? Saya kira sebelum ke arah itu, Diana, kalau saya sih melihat P3 itu belum ada satu suara, apakah pihak eksternal itu boleh mencalonkan diri sebagai ketua umum. Sampai detik ini misalnya ada dua mazhab. Pertama adalah mazhab yang mendukung bahwa pihak eksternal itu ya sangat mungkin dicalonkan sebagai ketua umum, seperti Gus Romi ataupun Bang Ade Irfan Pulungan yang saya kira menyebut sejumlah nama dan nama itu memiliki nama besar. Tapi kan di internal P3 kan juga protes. Artinya dalam konteks ini sepertinya publik juga belum melihat satu sikap yang pasti dari P3, apakah nama-nama eksternal seperti misalnya
Pak Jokowi, kemudian Pak Amran, kemudian Saifullah Yusuf dan seterusnya masuk nominasi. Itu kan yang sebenarnya perlu diantisipasi. Nah, yang kedua kalau mau jujur sebenarnya secara umum untuk memenangkan kembali P3 dan lolos ke parlemen di 2029 bagi saya modal terbesarnya adalah modal sosial dan modal logistik ya itu tidak bisa dibantah. Artinya seorang ketua umum memang harus mampu memiliki nama besar, popularitas dan elektabilitasnya di atas rata-rata dan bagi saya secara prinsip mampu mengorganisir kembali bagaimana kemampuan politik yang selama ini dimiliki oleh P3 terutama ketika P3 sejak berlahir dan kemudian selalu lolos ke parlemen. Tapi di luar itu memang di tengah politik kita yang serba mahal, pemilih kita yang serba pragmatis tentu harapan terbesarnya adalah ketua umum baru dari P3 itu mampu mengonsolidasi kekuatan-kekuatan logistik karena di kita rasa-rasanya kalau berpolitik hanya lillahi ta'ala tanpa support logistik yang agak kuat memang agak sedikit ngeri-ngeri sedap Diana. Itulah yang saya sebutkan dalam konteks ini. Bagi saya apapun yang muncul baik internal ataupun pihak eksternal ini hanya semacam wacana sebenarnya yang belum didefinisikan secara pasti siapa yang sebenarnya layak dan berhak untuk boleh mencalonkan diri sebagai ketua umum. Tapi yang ketiga bagi saya ketika muncul nama-nama pihak eksternal itu kan terkesan ada ketidakpercayaan diri bahwa di internal P3 itu mampu diharapkan dan mampu juga membawa P3 kembali lolos ke parlemen, maka wajar kalau kemudian nama-nama di luar P3 bahkan nama Pak Jokowi juga muncul di situ diyakini akan membawa berkah kepada P3 bukan hanya lolos ke parlemen tapi juga akan kompetitif dengan partai-partai politik yang lain. Kan itu yang kemudian ditangkap oleh publik dari luar. Oke, saya mau beralih ke Bang Rapi. Bang Rapi, minta tolong tanggapi Bang. Menurut Bang Adi bahwa P3 ini belum punya sikap yang pasti sehingga belum satu suara apakah boleh atau tidak pihak eksternal mencalonkan. Nah tadi Abang juga menyebutkan soal ADART. Jadi sebenarnya seperti apa Bang? Bolehkah sebenarnya pihak eksternal itu mengajukan diri sebagai ketua umum atau sebenarnya aturannya cukup mudah diotak-atik? Ini bukan persoalan boleh atau enggak. Jadi ini yang menarik adalah tadi pernyataan bahwa seorang ketua umum partai politik harus punya tokoh nama besar, kemudian punya modal sosial, kemudian punya modal kapital. Tadi disebut salah satunya misalnya Pak Jokowi. Dengan segala hormat, Pak Jokowi kemarin mengasuh tanda petik. Kita tahu semua bahwa Pak Jokowi mengasuh PSI. Dengan segala hormat, hasilnya kita lihat seperti apa, gitu. Jadi ini bukan persoalan boleh atau tidak, tapi uji apa yang bisa meyakinkan bahwa mendatangkan dari eksternal itu bisa membangkitkan atau membesarkan P3. Siapa yang bisa menjamin itu? Gitu. Selain Pak Jokowi, misalnya bicara kekuatan logistik. Kemarin saya lagi-lagi dengan segala hormat Pak Haritanu misalnya, seorang ketua umum partai dengan kekuatan logistik. Kita tahu bisnis Pak Haritanu yang besar, kemudian mengelola partai Perindo, tetapi juga kita lihat hasilnya seperti apa. Nah di P3 sendiri kalau bicara nama besar, kemarin di pemilu 2024 kita punya Pak Sandi. Kurang besar apa namanya? Kurang populer apa? Dan bahkan Pak Sandi diberikan mandat sebagai nahkoda pemenangan pemilu yang itu adalah ujung tombak pemenangan P3. Tetapi ya seperti ini hasilnya. Jadi tidak ada jaminan atau bahkan mungkin Bang Adi bisa menjelaskan kajian apa yang bisa menjamin bahwa seseorang dengan nama besar, seseorang dengan logistik yang banyak itu bisa menjadikan partai itu menjadi pemenang. Jadi jika ada sosok dengan nama besar, kemudian logistiknya juga matang, begitu bisa kita katakan berkehendak atau mau maju menjadi ketua umum P3, berarti sebenarnya P3 secara ADRT bisa secara fleksibel mengikuti begitu ya, Bang Rapi? Kalau secara ADRT, memang ketentuan muktamar, kita ketetapan muktamar yang lalu itu di tata tertib muktamar, memang ada syarat calon ketua umum itu, bakal calon ketua umum harus
setidaknya pernah menjadi pengurus di wilayah, di provinsi, atau pernah menjadi pengurus di tingkat pusat satu periode. Nah, bisa saja kalau bicara bisa, kan banyak beredar statement bahwa ini bukan kitab suci, yang memang ADRT bisa diubah. Tetapi lagi-lagi bukan soal bisa atau tidak. Nah, tetapi ini sebenarnya ingin apa sih gitu? Oke. Ingin mencari sosok yang seperti apa, yang punya modal kapital kuat, jaminannya apa? Nah, berarti Bisa. Bang Rapi mengakuikah bahwa P3 saat ini juga sedang mencari arah angin yang tepat untuk bisa mencari nahkoda yang paling tepat untuk kondisi P3 saat ini yang mungkin bisa kita katakan tidak baik-baik saja begitu? Bukan P3 yang sedang mencari, tetapi ada pihak-pihak. Mungkin yang lebih tepatnya yang agak rajin memunculkan nama itu ya Mas Romi. Oke. Gitu kan. Tetapi pada dasarnya soal calon ketua umum atau bicara muktamar itu, muktamirin atau pesertanya adalah DPC, DPW yang jumlahnya 1.250 sekian, dan mereka pemilik suaranya gitu loh. Oke, baik. Yang mungkin yang sekarang menyodorkan nama-nama itu belum tentu punya hak suara gitu. Oke, Nah, baik. pemilik suara ada di muktamar, ya kita serahkan, kita percayakan di forum muktamirin itu. Oke, Bang Adi, tadi Bang Rapi menyebutkan begitu ya, yang banyak mengobrol nama, yang banyak dalam tanda kutip merayu pihak-pihak eksternal untuk yuk datang ke P3 untuk membenahi segala bentuk problematik di partai Islam ini, itu adalah Gus Romi. Nah, menurut Anda sebenarnya langkah Gus Romi ini soal apa? Apakah memang segitu tidak percaya dirinya P3 dengan kader-kader saat ini, termasuk mungkin PLT Ketum saat ini begitu ya, Pak Mardiono dengan kepemimpinannya yang bisa kita katakan gagal membawa P3 ke parlemen di 2024 lalu? Sorry Mbak, saya tambahkan dulu. Sorry Mas Adi, soal Pak Mardiono, kalau bicara gagal, bukan kegagalan Pak Mardiono. Baik, sedikit saja Bang Rapi, Partai ini silakan. kolektif kolegial. Pak Mardiono menjabat sebagai PLT Ketua Umum 1 tahun 6 bulan. Jadi tidak bisa ditujukan kegagalan itu kepada Pak Mardiono. Oke, baik. Lagi-lagi kita punya ada struktur Bapilu, di situ ada Pak Sandi, kemudian ada majelis-majelis, di situ juga ada termasuk Gus Romi gitu kan. Jadi kalau bicara kegagalan semua gitu. Oke, baik. Begitu, Silakan, Mbak. Bang Adi. Apakah rayuan-rayuan dari Gus Romi ini untuk bisa memancing pihak eksternal yang sekiranya lebih wangi atau lebih harum untuk membawa P3 ke depannya lebih baik? Ya sebenarnya kalau kita mendengarkan statement-statement Gus Romi ya, melalui berbagai diskusi, saya kira memang terbersit ya, cukup tegas, ada ketidakpercayaan diri. Bahwa dengan figur-figur internal P3 saat ini, sepertinya memang dinilai tidak terlampau bisa diharapkan mampu membawa P3 itu kembali lolos ke parlemen di 2029. Wajar kalau kemudian dimunculkan nama-nama pihak eksternal yang per hari ini itu yang saya sebutkan belum clear. Jadi pernyataan Bang Rapih ini sebenarnya ingin mengkonfirmasi bahwa sebenarnya pihak eksternal sekalipun yang ditengarai dan diduga punya nama besar, punya logistik, punya resource politik di mana-mana, tak ada jaminan kemudian akan membawa P3 itu lolos untuk ke parlemen. Inilah yang saya sebutkan, mazhab-mazhab yang semacam ini di internal P3 per hari ini memang cukup masif dan masih cukup kuat. Makanya wajar sebenarnya isu soal siapa sebenarnya yang jadi ketum P3 dari pihak eksternal ini kan cukup kuat. Tapi bagi saya secara prinsip begini ya, kita kalau belajar teori-teori terkait dengan partai politik, memang salah satu kunci dasar dari partai politik itu adalah kaderisasi dan rekrutmen. Dan itu memang harus meletakkan bagaimana kader-kader, orang-orang yang memang hidup dan matinya untuk partai, itu memang harus diprioritaskan. Jangan misalnya harus dilihat partai politik itu agak silau, ketika ada tokoh orang luar tidak pernah berkontribusi untuk P3, kemudian dirayu untuk menjadi bagian di dalamnya. Orang kan bertanya, kalau begini jalan ceritanya, orang luar juga boleh menjadi ketua umum, apa bedanya? Partai politik itu dengan rental mobil, suatu waktu bisa dipakai dan suatu waktu bisa ditinggalkan. Ini yang kemudian menyebabkan kenapa tingkat party ID, identitas kepartaian di Indonesia itu rendah. Karena seringkali partai itu hanya dijadikan sebagai alat untuk pemilu 5 tahunan. Untuk jadi calon presiden, untuk jadi calon gubernur, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi bagi saya sebenarnya Diana, secara prinsip, kalau kita mau jujur ya, ujung tombak dari pileg itu adalah kerja-kerja caleg yang ada di bawah. Memang ada partai politik yang memang kekuatannya ada pada figur kunci, pada ketua umum. Tapi kalau kita mau tracking satu persatu, lolos tidaknya
partai politik ke parlemen adalah kerja-kerja caleg. Kalau saya hitung misalnya pada level provinsi, kabupaten, dan kota, suara P3 kuat dan solid. Seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, jutaan jumlah mereka. Tapi pada level pusat ini agak sedikit keok. Kurang sekitar 110.000 suara untuk meloloskan P3 ke parlemen. Jumlah ini bagi saya dalam kalkulasi politik tidak terlampau rumit sebenarnya untuk mengantarkan P3 lolos kembali ke parlemen di 2029. Apalagi kalau kita melihat putusan dari Mahkamah Konstitusi, ambang batas parlemen itu bukan lagi 4%, tapi di bawah itu. Kalau dengan kalkulasi politik yang ada, sebut saja misalnya 3,8% yang didapatkan oleh P3 di 2024 yang lalu, konsisten, tetap mendapatkan suara semacam itu, ya 2029 siapapun ketua umumnya P3 sebenarnya dua-duanya ini sudah akan lolos ke parlemen sebenarnya. Tidak terlampau pusing misalnya melakukan beauty contest, mencari kader-kader eksternal yang itu tidak ada jaminan untuk mengantarkan P3 kembali berjaya, kompetitif, dan semakin diperhitungkan dalam konteks politik di nasional kita. Saya kira di situ pandangan saya. Baik, terakhir ke Bang Rapi. Bang Rapi, meskipun ada banyak nama, entah itu internal ataupun eksternal, siapa nama yang paling kuat untuk mengisi posisi ketum? Sedikit saja, Bang. Kalau saya jelas internal ya Pak Mardiono. Dan tapi lagi-lagi memang ini persoalan calon ketua umum ini bukan cuma sekedar popularitas tapi butuh skill. Memang. Dan yang mau tentunya ya, Bang. Ya, kita tawarkan ke luar juga, ya buktinya yang ditawarkan, yang kalau kata bahasa wakil ketua umum kami Pak Rusli Effendi ke Mas Romi itu, yang didagangkan Mas Romi itu buktinya enggak. Gus Ipul, Dudung, gitu kan? Siapa lagi? Nah, artinya ya belum tentu juga. Tetapi makanya itu saya berharap, ya saya sebagai pengurus, juga saya sebagai junior, ya seluruh tokoh yang ada di P3, pengurus kita satu, solid, bersatu, menjelang muktamar. Pak Ketum kita di beberapa kali kesempatan rapat menyampaikan, beliau ingin mengantarkan muktamar yang akan datang ini, muktamar yang kondusif, muktamar yang damai, tidak menyisakan konflik. Itu, jadi saya juga mengajak seluruh teman-teman pengurus di daerah tidak terprovokasi terhadap ada pihak-pihak yang bermanuver. Kita solid, P3 akan besar kalau kita jadi satu. Oke, baiklah. Gitu, kita nantikan siapa nanti akan mengisi kursi panas. Secara halus dari luar. Nahkoda baru dari P3, apakah pihak-pihak yang sudah didagangkan oleh Gus Romi atau justru nanti internal yang nanti akan menguat? Terima kasih dua narasumber saya pada malam hari ini, ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno dan juga Wasekjen P3 Bang Rapi Herdiansyah. Selamat malam. Malam Diana. Bang Rapi. Ya, Mas Adi. Makasih, sehat selalu, sukses.